Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Oke, di video kali ini aku melanjutkan film yang berjudul Family by Choice yang part keempat. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Di episode kali ini terlihat Kang Hee-jun yang merasa sangat canggung berhadapan dengan ibu dan adik Sanha. Sementara di tempat lain, ibu Hee-jun sedang disidang oleh Ju-won. Di sini, Ju-won yang sudah menahan emosi akhirnya meluapkan kemarahannya. Namun, di luar dugaan, ibu Hee-jun tiba-tiba berlutut. Dia berkata jika dirinya tak ingin Hee-jun menjadi seorang anak yang kehilangan arah karena sang ibu. Sanha yang ikut mendengar dia memiliki pandangan yang berbeda dengan ibunya sendiri, yang selama ini hanya menyalahkan dirinya atas segala yang terjadi. Ketika Sanha kembali ke apartemen, Hee-jun melihat mereka yang datang bersamaan. Sanha panik takut rahasianya ketahuan. Namun Hee-jun tampak tak curiga sama sekali. Sanha kemudian memutuskan untuk menghadapi ibunya. Kali ini dia benar-benar sudah muak. Dan sebelum berhadapan langsung, dia menarik nafas dalam-dalam seolah mengumpulkan keberanian. Di saat mereka bertemu, ibunya langsung memaksa Sanha untuk kembali tinggal bersamanya. Namun Sanha dengan tegas berkata jika dirinya tak akan kembali. Ibunya yang tak terima, dia pun berkata jika di suatu hari nanti Sanha tak ada, dia tak akan peduli. Sanha yang sudah lelah dengan semua ini akhirnya melampiaskan emosinya. Dia berkata jika selama 10 tahun hidup bersama, dia hidup dalam ketakutan. Dan Sanha tak akan membiarkan dirinya terus seperti ini. Pertengkaran pun memuncak hingga ibunya menampar Sanha. Dengan air mata yang tertahan, Sanha meminta ibunya untuk pergi dan kembali ke Seoul bersama adik tirinya. Setelah itu, Sanha tak sanggup untuk kembali ke apartemen. Dirinya hanya bisa berdiri di depan pintu Ju-won, namun tak berani mengetuk. Di dalam rumah, Ju-won dan Hee-jun sedang berharap cemas dengan pertemuan Sanha dan ibunya. Hee-jun mencoba mengalihkan kecemasan dengan bertanya tentang Park Dal yang belum juga pulang hingga larut malam. Ju-won hanya menggoda Hee-jun. Namun, Hee-jun berkata jika Park Dal adalah teman Ju-won, berarti dia juga adiknya. Terlihat, Sanha yang memutuskan untuk tidur di rumah sakit di malam itu. Ju-won meminta Hee-jun untuk mengemas beberapa pakaian untuk Sanha. Namun, di saat mengambil pakaian, Hee-jun menemukan obat tidur di kamar Sanha. Dia pun langsung khawatir dan segera memberitahu ayah tentang kondisi Sanha. Di sisi lain, Ju-won menemui Sanha di rumah sakit. Keberadaan Ju-won menjadi pelipur lara bagi Sanha yang sedang bersedih. Sementara itu, Park Dal yang sedang santai menikmati mie instan, tiba-tiba Hee-jun datang. Dia pun dengan segera membereskan kamar yang berantakan. Kemudian, mereka sempat berbincang sebentar. Di sisi lain, adik Sanha datang ke rumah sakit. Sang adik khawatir karena ibunya mengurung diri di hotel dan menyuruhnya pergi ke Seoul sendirian. Dia memohon kepada Sanha untuk tinggal bersama mereka lagi. Namun, Sanha dengan tegas menjawab jika dirinya hanyalah luka bagi sang ibu. Jadi, lebih baik ibu tak bersama Sanha. 계속 볼 때마다 엄마가 Sanha mengira jika semuanya sudah selesai. Namun, ibunya tiba-tiba datang ke rumah sakit. Kali ini, ibunya berkata jika semua ini adalah kesalahannya sendiri. Sanha yang hatinya lembut mulai merasa goyah. Namun, Ju-won datang tepat waktu. Di sini, dengan keberanian yang jarang terlihat, Ju-won menarik tangan Sanha dan berkata dengan tegas jika dulu dia membuang Sanha dan memberikannya kepada Ju-won. Dan sekarang, Ju-won tak akan membiarkan Sanha pergi lagi. Mereka pun meninggalkan ibu Sanha yang hanya bisa diam di tempat. Ju-won selalu setia menemani Sanha di masa-masa sulitnya. Dan di suatu malam, Hee-jun berbicara serius dengan Sanha. Dia membawa obat tidur yang dia temukan di kamar Sanha. Awalnya, Sanha marah karena Hee-jun berani menggeledah kamar pribadinya. Namun, Hee-jun mengerti dengan apa yang dirasakan oleh Sanha. Dia menyuruh Sanha untuk tak menanggung semuanya seorang diri. Mendengar hal itu, tangis Sanha pun pecah. Dia menumpahkan semua kesedihan yang selama ini dia pendam.
Haejun menghiburnya dan mereka pun minum bersama hingga mabok. Di keesokan paginya, Juwon membangunkan mereka dengan panik karena hari ini adalah jadwal makan bersama para ayah. Meskipun masih setengah sadar, Sana sempat menggoda Juwon dengan Haejun yang masih tertidur. Selang beberapa waktu, keluarga pilihan itu pun berkumpul lagi. Suasana hangat seperti dulu kembali terasa. Sana memutuskan untuk bercerita tentang masa sulitnya selama ini. Namun, dia juga menegaskan jika kini dia benar-benar sudah baik-baik saja. Mereka juga mendapat kabar jika ibu Sana telah kembali ke Seoul. Mendengar hal itu, Sana merasa lega. Sana kemudian menemui ibu Haejun, namun bukan untuk memaksanya bertemu Haejun. Dia ingin curhat. Melihat ibu Haejun berlutut kemarin membuatnya tersadar jika selama ini dia merasa seperti anak yang ditelantarkan. Namun dia juga menyadari jika Haejun tak pernah merasa benar-benar ditinggalkan. Ibu Haejun menenangkannya dengan lembut. 그거라도 있어야 될 만큼 절박했겠다. Sementara itu, Haejun mulai menyadari sesuatu. Di dalam mabuknya semalam, dia merasa seperti melihat Sanha dan Juwon bermesraan. Namun dia berpikir itu hanyalah mimpi. Ketika dia kehabisan minum, dia pun pergi ke rumah sebelah untuk mengambil cadangan. Namun, apa yang dilihatnya sungguh membuatnya terkejut. Haejun terdiam melihat Juwon dan Sanha yang sedang bermesraan. Di sini, Sanha tanpa ragu langsung dengan percaya diri mengumumkan jika dirinya dan Juwon memang sudah berpacaran. Namun, Haejun langsung marah karena Juwon adalah adik mereka. Bagaimana bisa Sanha seperti itu? Haejun merasa sedih dan marah karena dia merasa ditinggalkan lagi. Dalam pikirannya, jika Sanha dan Juwon bersatu, mereka akan benar-benar menjadi keluarga. Sedangkan dirinya akan sendiri dan tetap menjadi orang asing di antara mereka. Sanha yang juga marah membahas tentang Haejun yang masih mempermasalahkan hubungan keluarga mereka. Sanha akhirnya membiarkan Haejun pergi untuk menenangkan hatinya dan pikirannya terlebih dahulu. Di pagi harinya, Haejun masih terlihat marah. Di saat berolahraga, dia malah melihat Pakdal yang sedang diseruduk sepeda hingga mengalami cedera kaki. Dan Pakdal harus digips. Dan Haejun terpaksa bertemu lagi dengan Sanha dan Juwon di rumah sakit. Meskipun masih marah, Haejun memilih diam 1000 bahasa. Namun, di dalam hatinya, luka lama tentang hubungan keluarga kembali terbuka. Terutama karena ditinggalkan oleh ibunya dulu. Pakdal yang selalu penuh pengertian menguatkan Haejun dan berkata jika dirinya akan selalu berada di sisinya. 니는 말도 참 예쁘게 한다. Sementara itu, para ayah berkumpul untuk membahas anak-anak mereka. Ayah Sanha bercerita jika saat makan siang di rumah sakit dia bertemu dengan si cewek centil yang nampaknya memiliki hubungan khusus dengan anaknya. Ayah Juwon juga bergosip jika Juwon nampaknya juga memiliki kekasih karena terlihat mengobrol dengan seorang pria di kafe. Keduanya terlihat bangga dengan anak-anak mereka meskipun mereka salah paham. Di rumah, Juwon mencoba mengambil hati Haejun dengan memasak menu spesial untuk kakaknya itu. Haejun akhirnya tersenyum sedikit. Namun, begitu Sanha datang, Haejun langsung mengajak Juwon pergi. Meskipun Haejun masih menentang hubungan Sanha dan Juwon, Juwon yang pandai mengambil hati kakaknya berhasil membuat Haejun sedikit lebih tenang. Namun, Juwon tetap khawatir karena Haejun terlihat memiliki urusan lain di luar keluarga mereka. Setelah itu, Sanha mencoba menenangkan Juwon dengan berkata jika Haejun sudah dewasa, jadi jangan terlalu dipusingkan. Namun, lagi-lagi ketika Sanha dan Juwon sedang bermesraan, Haejun datang dengan wajah datar memergoki mereka. Kali ini, dia meminta ketiganya untuk berkumpul. Haejun membuat surat perjanjian sebagai kakak Juwon yang berisi aturan jika mereka harus memanggilnya Hyungnim. Sanha yang kesal, dia pun merobek surat itu di depan Haejun. Namun, Sanha yang lebih membutuhkan, dia pun akhirnya membujuk Haejun. Hingga akhirnya, mereka pun saling tertawa seperti biasa lagi. 잘할게.
아 왜요 형님? 진짜. 네 잘할게. Haejun yang sering sibuk karena setiap hari dia melihat ibunya dari kejauhan, namun kali ini ibunya melihatnya juga. Pertemuan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Haejun akhirnya terjadi. Setelah 20 tahun lamanya, dia akhirnya bisa berbicara dengan ibunya. Haejun langsung menangis dan bertanya mengapa sang ibu tak pernah menemui dirinya selama ini. Ibunya tak berkata banyak. Mendengar hal itu, Haejun pun memutuskan untuk tak akan datang lagi ke tempat ibunya. Namun, meskipun dia sudah berkata seperti itu, dia tetap datang untuk menemui sang ibu. Karena sebelumnya, dia mendapat saran dari Park Dal. Sang ibu akhirnya bercerita. Dia mengaku jika dia pernah secara tak sengaja menghilangkan nyawa seseorang, yang membuatnya harus menjalani hukuman penjara dalam waktu yang cukup lama. Karena itulah dia lebih memilih untuk menjauh dari Haejun. Dan di saat dia melihat Haejun bahagia bersama teman-temannya, sang ibu merasa tak percaya diri. Mendengar hal itu, Haejun tak terima. Kenapa dirinya harus ditinggalkan? Kenapa sang ibu tak pernah mencoba untuk menjelaskannya? Tak lama, ayah Juwon datang. Dan Haejun semakin merasa kecewa karena ternyata ayahnya sudah lama tahu tentang keberadaan ibunya. Di sini Haejun yang merasa dibodohi, dia pun hanya bisa menangis. Namun akhirnya hubungan Haejun dan ibunya mulai membaik. Sang ibu diundang makan bersama dengan keluarga besar. Juwon dan Sanha berpura-pura jika ini adalah pertemuan pertama mereka dengan ibu Haejun. Suasana makan malam terasa hangat karena mereka berkumpul bersama. Kemudian Juwon mengusulkan bagaimana jika ibu Haejun tinggal bersama mereka. Singkat cerita, terlihat Haejun yang menghabiskan waktu bersama ibunya. Dirinya bahkan tidur di rumah ibunya di malam itu. Sementara itu, Sanha dan Juwon yang hanya berdua di rumah mulai merasa canggung. Pikiran aneh mulai muncul di kepala mereka hingga membuat suasana menjadi kaku. Di tempat lain, Haejun sedang mengantarkan Park Dal untuk melepas gips di rumah sakit. Ketika mereka bertemu si cewek centil, Haejun langsung merasa tak nyaman. Park Dal yang tak kalah kompetitif langsung berkata, jika dirinya dan Haejun akan makan malam hari ini, besok atau kapanpun. Jadi tak ada waktu untuk si cewek centil itu. Haejun hanya bisa menurut sambil berterima kasih karena Park Dal berhasil menyelamatkannya dari situasi canggung tersebut. Dan di momen itu membuat Park Dal memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Karena yang dia sukai selama ini bukanlah Sanha, melainkan Haejun. Park Dal yang terlalu malu akhirnya segera kabur dari tempat itu. Kini momen yang mendebarkan pun tiba. Juwon dan Sanha akan berterus terang kepada para ayah tentang hubungan mereka. Haejun yang sudah lebih tenang menyemangati mereka dan berjanji akan menjadi penengah jika terjadi konflik. Namun sebelum mereka sempat berbicara, para ayah sudah salah paham dan mulai membahas si cewek centil dan mantan gebetannya Juwon dulu. Kemudian Sanha dan Juwon berdiri sambil bergandengan tangan. Di sini mereka mengumumkan jika sekarang mereka sudah berpacaran. 사겨요. Ayah Juwon terlihat termenung setelah mendengar pengumuman jika Juwon dan Sanha resmi berpacaran. Namun ayah Sanha justru tersenyum lega. Dia dengan antusias menyetujui hubungan mereka. Sayangnya ayah Juwon merasa berbeda. Dia menolak hubungan itu dengan penuh kekhawatiran. Tak jauh berbeda dengan reaksi Haejun di saat pertama kali mengetahui hubungan mereka. Di sisi lain, Haejun mencoba meyakinkan ibunya untuk tinggal bersamanya. Namun ibunya menolak. Dia mengatakan jika dia sudah terbiasa hidup sendiri. Kali ini Haejun tak mau ditipu lagi. Dengan tegas dia berkata harus tinggal bersama. Setelah itu Haejun menemui Park Dal yang terlihat salah tingkah. Dengan wajah yang serius, Haejun bertanya kenapa Park Dal baru menyatakan perasaannya setelah 10 tahun. Park Dal yang bingung hanya menjawab jika hal itu terucap begitu saja. Karena Park Dal menyatakan perasaannya secara spontan, Haejun pun menolaknya.
Sementara itu, Juwon menelpon ayahnya bukan untuk meminta restu, namun untuk meminta maaf atas semua kekacauan yang terjadi. Sanha di sisi lain mencoba menghadapi ayah Juwon dengan sungguh-sungguh. Dia meminta restu dan berjanji tak akan menyakiti Juwon. Namun, ayah Juwon tetap pada pendiriannya. Dia masih menolak hubungan mereka. Sanha dengan gaya yang sok-sokannya mencoba memberikan kejutan kepada Juwon. Namun karena refleks, Juwon malah tak sengaja melukai Sanha. Meskipun begitu, Sanha tetap mengumumkan hubungan mereka kepada orang-orang terdekatnya. Junho yang masih berharap kepada Juwon tak percaya mendengar kabar itu. Dia hanya bisa menatap kosong menyadari jika Juwon telah memilih orang lain. 한가해? 우리 단체. 자, 어리. Di tengah semua kekacauan itu, Haejun akhirnya memutuskan untuk mengejar impiannya kembali, yaitu bermain basket. Temannya sangat senang mendengar kabar itu. Namun mereka juga membahas Pakdal yang hidupnya terasa berat karena ibunya sering membuat keributan. Meskipun sudah menjadi pengacara, dia lebih memilih tinggal di desa daripada kota. Oleh karena itu, Pakdal sering dikirim ke berbagai kencan buta oleh ibunya. Mendengar cerita tersebut, Haejun mulai kepikiran tentang banyak hal. 그러고 보면 아까 보긴 멀쩡해 보여도 저 선배 좋아해요. Di rumah sakit, ayah Juwon datang dengan wajah tegang karena khawatir kepada Sanha, meskipun dia tak mau mengakuinya. Ketika ayah Sanha tiba, ayah Juwon buru-buru pergi dengan alasan yang tak jelas. Selang beberapa waktu, di saat ayah Juwon keluar dari kedainya, dia tak sengaja menabrak ibu Haejun hingga menjadi adegan yang romantis. Keduanya terdiam dan suasana menjadi canggung. Sementara itu, Ibu Pakdal datang lagi, kali ini dengan amarah. Dia memarahi Pakdal karena terus mengacaukan kencan buta yang sudah dia atur. Namun, Pakdal yang sudah lelah langsung menangis. Dia sedih karena cintanya ditolak. Selama ini, ibunya juga tak pernah menghargainya. Oleh karena itu, dia memendam perasaan suka selama 10 tahun dan sekarang ditolak. Tak lama kemudian, Ibu Sanha muncul di hadapan Juwon. Tanpa basa-basi, dia meminta Juwon untuk putus dengan Sanha. Dia meracuni pikiran Juwon dengan berkata jika hubungan mereka bukanlah cinta, melainkan karena mereka sudah melalui banyak masalah bersama. Lebih baik Sanha bersama wanita yang tak tahu masa lalunya. Jika Sanha terus bersama Juwon, dia akan kehilangan ibunya karena dia dan Juwon tak mungkin menjadi keluarga. Dan kata-kata itu membuat Juwon sangat terguncang, hingga dirinya jatuh sakit dan demam. Sanha langsung merawat Juwon dengan penuh perhatian, sementara dia sendiri memutuskan untuk berhadapan dengan ibunya. Dengan suara yang penuh emosi, Sanha meluapkan perasaannya. Karena sebenarnya dia tak membenci sang ibu. Dia hanya benci melihat sang ibu terpuruk. Dan selama ini dia sok dewasa dan sok kuat, namun dia juga terluka. Di balik pintu itu, Ibu Sanha yang mendengar semuanya ikut menangis. Kata-kata Sanha menyentuh hatinya. 우리 같이 좀 살자고. 진작 말할까, 엄마? 우리 같이. Di dalam kafe, karena Juwon masih tak enak badan, Haejun menggantikannya menjaga kedai. Pakdal datang untuk mengambil barangnya dan berterima kasih kepada Haejun karena telah menolaknya dengan lembut. 신경 써주셔서 감사해요. Sementara itu, Juwon yang duduk di depan kedainya tiba-tiba bertanya kepada ayahnya tentang arti cinta. Sang ayah berkata jika dulu saat bersama ibu Juwon dia tahu tak bisa hidup tanpanya. Dan kata-kata itu membuat Juwon tersentak. Dirinya tiba-tiba merasa lega, menyadari jika perasaannya kepada Sanha benar-benar cinta. Sanha juga tak bisa hidup tanpanya, dan Juwon tak bisa hidup tanpa Sanha. Dengan perasaan riang, Juwon langsung pergi menjemput Sanha. Di sini, dia menyatakan cintanya dengan penuh semangat di tengah kerumunan orang. 사랑해. Haejun akhirnya memutuskan untuk mengelola sebuah akademi basket di dekat sekolah lamanya. Keputusan itu membuat ibunya begitu senang, dan dia yakin jika ayah Juwon juga pasti akan bangga. Ternyata tujuan ayah dan ibu Haejun bertemu adalah karena ibu Haejun ingin menanyakan rumah di daerah tersebut
agar bisa tinggal bersama Haejun. Namun, diam-diam Haejun tersenyum sendiri seperti dia mempunyai niat terselubung. Di sisi lain, Sanha baru saja kembali dari Seoul dan kembali menghadap ayah Juwon. Dengan serius, dia bercerita jika selama 10 tahun dia menahan diri. Sanha ingin kembali hanya ketika dia benar-benar dewasa dan pulih dari rasa sakit di hidupnya. Jadi sang ayah tak perlu mengkhawatirkannya. Dia dan Juwon akan hidup normal seperti orang lain. Mendengar ketulusan itu, akhirnya ayah Juwon luluh. Dia memberikan restunya untuk hubungan Sanha dan juga Juwon. 아니요. 국수 한 그릇 먹고 가. 네. Kini, para ayah bertemu dan berbagi kabar bahagia. Ayah Juwon memberitahu jika dia akhirnya merestui hubungan anak-anak mereka. Ayah Sanha yang jahil mulai menggoda ayah Juwon, bahkan sampai mempraktekkan bagaimana ayah Juwon bertemu dengan ibu Haejun. Ayah Juwon hanya bisa kelabakan dengan godaan tersebut. 저 생각해보니까 나도 뭐 그냥 Sementara itu, Haejun dan Juwon mulai menjodohkan ayah dan ibu mereka. Mereka mencari berbagai ide untuk mendekatkan keduanya. Namun, di tengah perencanaan mereka, Pak Dal tiba-tiba datang membawa teman kencannya. Haejun mulai melirik pria tersebut yang ternyata tak kalah tampan. Tak lama, Sanha datang dengan ide unik. Dia tahu jika pria baru itu adalah pasiennya yang juga seorang pemain basket. Sanha mengusulkan pertandingan basket 2 lawan 2. Selang beberapa waktu, pertandingan itu pun berlangsung seru. Haejun dan Sanha akhirnya keluar sebagai pemenang. Setelah pertandingan, Haejun tiba-tiba meminta izin untuk membawa Pak Dal pergi. Usaha teman-teman mereka akhirnya berhasil. Kini, Pak Dal dan Haejun hanya berdua. Pak Dal dengan raut wajah gugup memutuskan untuk berbicara lebih dulu. Dia mengakui jika sejak SMA dia sudah menyukai Haejun dan dia adalah cinta pertamanya. Dan sampai sekarang dia pun masih menyukainya. Tatapan Haejun menjadi lembut dan intens. Setelah mendengar pengakuan panjang lebar itu, Haejun tiba-tiba mengajak Pak Dal untuk berpacaran karena dirinya tak bisa menganggap Pak Dal sebagai adiknya lagi. Akhir-akhir ini, dia sering memikirkan Pak Dal di tengah malam. Mendengar hal itu, Pak Dal hanya tersenyum dan tak bisa menolak. Namun, pasangan baru ini masih malu-malu di saat bertemu. Di sisi lain, ayah Sanha masih menggoda ayah Juwon yang membuatnya kesal. Ibu Haejun yang selalu merasa bersalah atas masa lalunya meminta agar dirinya dan ayah Juwon tak dikusipkan lebih jauh. Di sisi lain, Haejun meminta saran dari nenek centil tentang bagaimana cara membuat ayah dan ibunya menikah. Sementara itu, ayah Sanha menelpon mantan istrinya untuk memberitahu jika Sanha sedang berpacaran. Dia juga menyebut jika ada rencana menikah, mereka akan berkonsultasi dengannya sebagai ibu Sanha. Namun, mantan istrinya masih ketus. Ayah Sanha hanya berkata dia selalu mendoakan yang terbaik untuknya, karena sekarang waktunya ibu Sanha untuk bahagia. Singkat cerita, ibu Haejun menemui ayah Juwon. Di sini dia berkata jika dirinya ingin belajar merawat seorang putri. Dia juga ingin belajar memasak. Ayah Juwon yang awalnya hanya terdiam akhirnya berkata jika sejak pertama kali bertemu dengannya, dia sudah menyukainya. Kini, semua anak-anak sibuk merombak rumah untuk menyambut pernikahan ayah Juwon dan ibu Haejun. Sementara itu, ayah Sanha mencoba ikut berbagai kelas seperti mendaki gunung dan menyanyi. Namun, dia menyerah terlalu cepat. Dan hal itu membuat semua orang menertawakannya. 아니 산이 그럼 너 케이크 한번 나 진짜 잘하잖아. Hari-hari pun berlalu. Sanha akhirnya memutuskan untuk mengantarkan adik dirinya ke luar negeri bersama ibunya. Meskipun awalnya enggan, Sanha merasa itu adalah tanggung jawabnya. Selang beberapa waktu, Juwon yang merasa rindu karena Sanha pergi menjadi kesal karena Sanha tak bisa dihubungi. Namun ketika dia ke kamar Haejun untuk mengambil cincin, tiba-tiba Sanha muncul di hadapannya. Dengan rindu yang telah lama mereka pendam, mereka akhirnya saling melepas rasa itu. Hari pernikahan pun tiba.
Semua orang sibuk berdandan. Namun Juan tiba-tiba menghilang. Hejun yang panik kembali ke rumah dengan terburu-buru. Namun di sana dia malah menemukan Sanha dan Juan yang sedang berduaan. Hejun langsung murka karena dia sudah bisa menebak apa yang terjadi semalam antara mereka berdua. 형님, 내 양마 저 있어. Namun suasana pernikahan tetap berlangsung penuh haru. Ayah Sanha mempersembahkan sebuah lagu cinta untuk kedua mempelai. Semua orang merasa terharu melihat perjalanan panjang keluarga pilihan ini. Hingga akhirnya film pun selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Jika di dalam keluarga kita harus memiliki pribadi yang kuat agar kenyamanan bisa kita atur sedemikian rupa. Bisa diibaratkan diam seperti kerang, bergerak seperti mata keranjang.